Baik pemirsa, kembali di Breaking News masih di Padepokan Garuda Yaksa, di mana ini merupakan kediaman Prabowo Subianto yang akan dijadikan tempat sebagai pembekalan calon-calon menteri yang sebelumnya diundang ke Kertanegara. Nah pemirsa, untuk nama-nama yang sudah hadir dan terlihat di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang ini, kami sebutkan kembali kepada Anda, tadi sudah ada nama-nama seperti Muhaimin Iskandar atau Caimin. Tadi juga ada Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, ada juga Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, terlihat juga tadi Mutia Hafid, kemudian Menteri Keuangan Sri Mulyani di era Jokowi yang digadang-gadang akan kembali menjadi Menteri Keuangan di era Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Nah rencananya pemirsa, pembekalan ini akan berlangsung pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat dan akan langsung disampaikan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hadir pula tadi Gibran Rakabuming Raka. Nah, jika kami dapat bocorkan kembali kepada Anda, pembekalan ini memang akan berjalan di Padepokan Garuda Yaksa dan akan membekali, Prabowo Subianto akan membekali kepada calon-calon menterinya ini untuk menyukseskan atau membantu program-program yang ia canangkan jika ia menjabat nanti sebagai Presiden terpilih Republik Indonesia periode 2024-2029. Untuk saat ini memang awak media hanya diizinkan sampai di gerbang dan masih menunggu kedatangan calon-calon menteri. Sebelumnya memang diundang ke Kertanegara, rencananya hanya 1 hari dan kemudian di hari kemarin rencananya memang akan dilangsungkan pembekalan, namun karena satu dan lain hal kelengkapan belum secara penuh ada, lalu dilanjutkan di Kertanegara selama 2 hari dan di hari ketiga ini merupakan proses pembekalan di Hambalang atau di kediaman Prabowo Subianto. Nah ini merupakan gerbang dari Padepokan Garuda Yaksa, merupakan kediaman Prabowo Subianto di Hambalang dan sebanyak 49 nama-nama yang digadang-gadang sebagai calon menteri terlihat memang di hari pertama di Kertanegara di kediaman Prabowo Subianto di Jakarta Selatan, di mana diantaranya merupakan menteri-menteri yang telah menjadi menteri di era kabinet Presiden Joko Widodo seperti nama-nama Sri Mulyani, kemudian Erick Thohir, Erlangga Hartarto hingga Buni Gunadi Sadikin. Menariknya pemirsa, di proses pembentukan kabinet ini kita melihat wajah-wajah yang nampaknya baru, tidak hanya dari politisi, memang dari berbagai pihak ini terlihat digadang-gadang akan menjadi menteri atau menjadi pembantu dalam proses Prabowo Subianto menjadi presiden dan juga Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden terpilih Republik Indonesia. Seperti ada nama-nama Raffi Ahmad yang juga terlihat kemarin menyambangi Kertanegara di Jakarta Selatan di kediaman Prabowo Subianto. Dan semuanya rencananya memang yang telah dipanggil di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara akan hadir di Hambalang atau lebih tepatnya di kediaman Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Bogor, Jawa Barat. Dan sesaat lagi pembekalan akan dilangsungkan secara tertutup di Padepokan Garuda Yaksa ini, rencananya pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di dalam, karena memang awak media hanya diizinkan menunggu di sini dan melihat kedatangan dari calon-calon menteri di era Presiden terpilih Prabowo Subianto nantinya. Nah ini masih terlihat rangkaian aktivitas di mana kedatangan lalu lalang calon-calon nama yang digadang-gadang menjadi menteri masuk ke kediaman Prabowo Subianto, namun hanya sepintas. Tadi kami melihat ada Muhaimin Iskandar, kemudian ada juga Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat yang sudah memasuki Padepokan Garuda Yaksa bersama rombongannya. Dan ada juga tadi Gibran Rakabuming Raka yang sempat senyum sedikit ke awak media yang hadir di sini, namun memang tidak memberikan atau belum memberikan sepatah kata karena memang pembekalan masih akan berlangsung, belum selesai. Mungkin kami akan menerima konferensi pers atau tanggapan dari yang hadir ini nanti setelah
pertemuan pembekalan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto ini dilangsungkan di dalam kediamannya di Padepokan Garuda Yaksa yang terletak di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Untuk sementara demikian, Sira Safira, silahkan kami kembalikan kepada Anda di studio. Terima kasih Adi Mulya atas laporannya langsung dari Hambalang, Jawa Barat, di mana kita juga masih menyaksikan kalau kita melihat dari rundown pada pagi hari ini, rencananya Prabowo Subianto akan memberikan pembekalan kepada calon menteri dan juga calon menteri dan juga calon wakil menteri di Hambalang, Bogor, Jawa Barat di kediamannya, dan pada pukul 8 pagi rencananya Prabowo Subianto ini akan memberikan kata sambutan terlebih dahulu dan akan dilanjutkan dengan pukul 9:15 akan ada pengenalan, dan di pukul 10:30 ada pembekalan terkait tema geopolitik. Kemudian di pukul 13:30 kalau dari informasi yang kami dapatkan akan dilanjutkan dengan tema kesuksesan sebuah negara, dan pada pukul 16 sore nanti akan ada tema GDP yang diberikan oleh Prabowo Subianto, pembekalan kepada calon menteri yang akan hadir pada pagi hari ini. Dan akan dilanjutkan, pembekalan ini akan dilakukan selama kurang lebih 2 hari, tanggal 16 Oktober dan juga 17 Oktober 2024, di mana esok hari ini akan dilanjutkan dengan tema-tema lainnya, yakni ada tema AI di pukul 9 pagi, tema komunikasi di pukul 11 pagi, tema lapangan kerja masa depan di pukul 12 pagi, tema anti korupsi esok hari di pukul 14 pagi, dan akan ada kesimpulan di pukul 16 sore waktu Indonesia Barat. Kalau melihat sejumlah calon menteri sudah hadir pada pagi hari ini, bahkan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka pun sudah terlihat pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini juga kita tidak sendiri, tapi kita ditemani oleh narasumber yang sudah bergabung. Sudah ada Bang Arief Nurul Iman, analis politik. Selamat pagi, Bang Arief. Pagi, Mbak. Kemudian juga ada Bang Daniel Anzar Simanjuntak, juru bicara Prabowo Subianto. Selamat pagi, Bang Daniel. Assalamualaikum. Selamat pagi, Assalamualaikum Rati. Ya, Bang Daniel, kalau melihat pembekalan akan dilakukan selama 2 hari, walaupun pagi hari ini belum dimulai, kita masih juga menantikan sejumlah tokoh calon menteri yang juga hadir pagi hari ini di kediaman Bapak Prabowo Subianto. Tapi untuk agenda sendiri akan seperti apa, Bang, hari ini, Bang? Pertama begini, pada prinsipnya Pak Prabowo punya kebiasaan untuk memberikan pembekalan awal pada setiap dimulai misalnya dulu kepada setiap kader-kader beliau yang akan bekerja sebagai pejabat publik. Misalnya dulu di Gerindra, setiap anggota DPR baru pasti diberikan pembekalan penting tentang arah perjuangan, bagaimana cara kerja Pak Prabowo dan macam-macam, kemudian membangun seperti mutual understanding, kemudian pemahaman bersama dan macam-macam. Kemudian kedua, ini dalam kesempatan Pak Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia, beliau juga ingin menyamakan persepsi, membangun kekompakan tim, karena Pak Prabowo orangnya tentu ingin ada teamwork yang sangat kuat. Nah, oleh sebab itu beliau mengumpulkan di awal-awal ini bahwasannya menteri-menteri ini harus paham bagaimana arah kerja Pak Prabowo nanti. Nah, ketiga, Mbak Ratih, memang Pak Prabowo saat ini punya concern terkait dengan geopolitik dan geostrategis. Makanya kemudian nanti Pak Prabowo pasti akan banyak bicara tentang bagaimana membangun kesadaran bersama, kepekaan bersama terkait dengan dinamika geopolitik dan geostrategis yang hari ini sangat dinamis dan punya potensi sangat mengkhawatirkan yang harus diantisipasi oleh kita di dalam negeri. Nah, kesadaran bersama ini ingin dijadikan Pak Prabowo sebagai frame frame kesadaran bahwasannya arah kerja-kerja setiap menteri harus seperti apa, dan harus juga menyesuaikan dengan
kondisi faktual geopolitik dan geostrategis kita. Itulah kenapa pilihan politik Pak Prabowo pada saat ini itu adalah pilihan politik kolaboratif. Artinya Pak Prabowo ingin memastikan konsolidasi yang kuat di dalam negeri. Kalau saya sering menggunakan istilah rumah kita itu harus dipastikan kompak, dipastikan nyaman, dipastikan aman, agar kemudian ketika berhadapan dengan kondisi dinamika di luar rumah yang sedang tidak baik-baik saja dan bahkan cenderung dalam tanda kutip anarkis, ya, itu berbahaya. Nah, oleh sebab itulah kemudian Pak Prabowo ingin bangun kesadaran ini harus kompak, harus kolaboratif. Makanya materi pertama nanti yang akan disampaikan Pak Prabowo ya terkait dengan geopolitik dan geostrategis itu, Mbak Rati.